صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي جعل اليسرين بعد العسر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang meskipun jasadnya tidak ada di sini, tapi kita yakin semangatnya, ruhnya, ghirahnya, ilmunya, keberkahannya ada di tempat ini. Guru kita bersama Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, Allah segera bebaskan beliau dari uzlahnya. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada ibunda saya tercinta Syarifah Fadilah Al-Attas dan Syarifah Ummuna Fadlun binti Fadil bin Yahya. Hadir juga di sini paman-paman saya, kakak dari ayah saya, pengganti ayah saya Al-Habib Luqman bin Umar Al-Attas, Habib Ali bin Ahmad Al-Attas. Tidak lupa pula para pimpinan-pimpinan ormas yang begitu saya hormati, penasihat Front Pembela Islam sebagai Front Persaudaraan Islam. Ingatnya masih Front Pembela Islam gitu. Penasihat Front Persaudaraan Islam, yaitu guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis beserta segenap jajarannya pimpinan Front Persaudaraan Islam dari DPP sampai DPD. Hadir di sini dari berbagai DPD, Habib Zaki Al-Idrus Ketua DPD Jawa Barat dan juga lainnya, dan tadi Buya Qurtubi yang sudah izin terlebih dahulu karena beliau ada uzur. Mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidak lupa pula saya sampaikan salam penghormatan yang begitu luar biasa kepada orang tua saya Syekh Yusuf Marta, Ketua GNPF Ulama yang sudah begitu luar biasa, dan segenap pengurus PA 212 baik yang hadir atau yang tidak ada di tempat ini. Mudah-mudahan perjuangannya selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap pengurus dan dewan guru Markas Syariah, khususnya kakak saya tercinta, guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, begitu pula para asatid lainnya, dan hadir juga di sini para habaib. Di antaranya ada sahabat saya dalam suka maupun duka, Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Seggaf. Semuanya para habaib di sini tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua.
Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para asatid, para kiai, para guru-guru kita dan semua santri yang ada di sini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saudara, begitu masuk ke markas syariah ini, keluar dari rutan Bareskrim, kemudian ke Petamburan, ke markas syariah, saya dilema. Saya diantara senang atau sedih, saudara. Senang karena ingin bertemu keluarga, ketemu istri tercinta, ketemu anak-anak saya, ketemu santri-santri markas syariah, ketemu para ahbab, para guru-guru kami. Senang luar biasa, bersyukur bisa menghirup udara bebas. Tapi di sisi lain, saya begitu berat. Saya merasakan seperti separuh jiwa saya tertinggal di sana. Setahun begitu luar biasa. Semakin dalam saya kenal beliau, semakin dalam kekaguman saya kepada beliau. Kita kalau duduk sama orang 1, 2, 3 hari, kita tahu dia istiqamah atau tidak, lurus atau tidak, akhlaknya baik atau tidak. 1 tahun saya bersama beliau 24 jam, saudara. Semakin dekat semakin istiqamah, semakin dekat semakin lurus, semakin dekat semakin lapang dada beliau, saudara. Karenanya saya heran luar biasa. Beliau tidak pernah mengincar jabatan, beliau tidak pernah mengincar harta. Andai orang-orang yang memusuhi beliau betul-betul mengenal siapa beliau, maka niscaya benci itu akan berubah jadi cinta, saudara. Oleh karena itu tugas kita yang di luar, insyaallah kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan tidak lama lagi beliau diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Sebetulnya kalau bicara tentang kemenangan, selama kita istiqamah dalam perjuangan, itulah kemenangan, saudara. Tapi secara zahir manusiawi, kita ingin beliau kembali ke tengah-tengah kita. Mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah, beliau bisa kembali ke tengah-tengah kita oleh Allah, saudara. Dan yang terpenting adalah, saudara, lanjutkan perjuangan beliau, ya ikhwan. Khususnya para santri yang ada di sini, para asatid, para kiai, lanjutkan perjuangan dakwah, nasrul ilm, menyebarkan ilmu, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta berjuang membela agama, bangsa dan negara, saudara. Khususnya para santri, saya ingin ingatkan, Syekhna Sultanul Ilm Al-Habib Salim Masyatiri selalu mengingatkan, al-ilm qabla da'wah, al-ilm qabla da'wah. Kalian kalau mau keluar dakwah mengajak orang kepada Allah, ilmunya dulu mantapkan, bekalnya perbanyak. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, bagaimana dia bisa memberikan, saudara? Gali terus ilmu. Jihadnya anda para santri talabatul ilm, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan Rasulullah. Siapa yang keluar dari rumahnya di dalam menuntut ilmu, maka hakikatnya dia sedang berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Makanya para santri kalau ingin menyenangkan beliau, ilmunya tingkatkan, belajarkannya tingkatkan. Dan terus seperti tadi disampaikan Habib Mahdi, para dai dimanapun anda berada, para habaib, para alim ulama, yuk kita bersatu. PR kita terlalu banyak, saudara. Jangan ada lagi persaingan antar majelis, jangan ada lagi persaingan antar alma mater. PR kita terlalu banyak, saudara. Guru saya melakukan survei, guru saya Syekhuna Al-Habib Segaf Baharun hafizahullah ta'ala. Beliau bikin survei di salah satu kota, kotanya kota santri. Anda tahu, saudara, begitu disurvei,
Berapa banyak orang yang sholat di antara muslim yang ada, saudara? Di antara muslim yang ada di satu kota, kotanya kota santri, begitu disurvei dengan satu metodologi survei, berapa banyak yang sholat, saudara? 30% saja yang sholat, saudara. Ini PR siapa kalau bukan kita para dai? Saya kemarin pengalaman setahun bersama Kiai Sobri, bersama Abu Yasidil Walid Al-Habib Rizik di penjara. Kami di blok narkoba. Kami bina anak-anak pecandu narkoba. Kami bina anak-anak kurir narkoba. Saya ngobrol sama mereka. Saya tanya sama mereka, Habib, luar biasa Habib. Penyebarannya di mahasiswa, di pelajar, di pekerja, bahkan sampai di tingkat public figure. Penyebaran narkoba luar biasa. Ini PR siapa kalau bukan PR kita, saudara? Belum lagi korupsi yang menghancurkan bangsa. Belum lagi penyebaran akidah-akidah yang menyeleweng, saudara. Belum lagi kezaliman ini itu. PR siapa kalau bukan PR-nya para ulama? Oleh karena itu saya ingatkan, pesan saya dari tempat ini untuk para ulama, yo, mari kita bersatu. Yo, mari kita rapatkan barisan, kesampingkan dulu. Jangan ada persaingan majelis, jangan ada persaingan alma mater, jangan ada persaingan antar thariqah, jangan ada persaingan ini itu. Yang kita bawa bendera Nabi Muhammad. Wallahi saudara, kalau bukan untuk memperjuangkan Nabi Muhammad, kita nggak butuh mimbar dakwah, saudara. Untuk apa mimbar dakwah kalau bukan untuk perjuangkan syariat Nabi Muhammad? Untuk apa kami masuk penjara kalau bukan perjuangkan syariat Nabi Muhammad, saudara? La hajata lana la lil manasib wala lil amwal. Kita nggak butuh jabatan, kita nggak butuh harta. Yang kita inginkan bagaimana umat Nabi Muhammad selamat, saudara. Yang kita inginkan bagaimana cita-cita Nabi Muhammad. Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak ingin ada satupun umatku yang di neraka. Siapa lagi yang pengen bawa perjuangan ini kalau bukan kita, para penerus baginda Nabi Muhammad? Oleh karena itu saya minta umat Islam, yuk terus kita berjuang. Yuk terus rapatkan barisan. Yuk terus perjuangkan syariat Nabi. Yuk terus kita jaga Indonesia, saudara. Kita jaga NKRI dari rongrongan komunisme, dari rongrongan kapitalisme, dari rongrongan radikalisme, dari rongrongan terorisme. Kalau bukan santri, siapa yang mau jaga NKRI? Kalau bukan ulama, siapa yang mau jaga NKRI? Kalau bukan umat Islam, siapa lagi yang mau jaga Indonesia, saudara? Takbir! 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 Makanya saya mau tanya, kira-kira umat Islam siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap perjuangkan syariat Nabi Muhammad? Siap untuk jaga Pancasila? Siap jaga NKRI? Siap jaga kebinekaan? Semua angkat tangannya, semua takbir! 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 Sallu ala Nabi. Dan terakhir pesan saya kepada para ulama, saya ingat satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam Tajul A'ras menceritakan bagaimana sosok Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, Sahibul Haul. Beliau begitu tegas amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Enggak boleh melihat kemunkaran, beliau enggak bisa diam. Ghirah Umariyah disebutnya, punya ghirah Sayyidina Umar bin Khattab. Enggak boleh lihat kemunkaran bergerak, saudara. Enggak boleh lihat kemunkaran, beliau enggak bisa diam melihat kemunkaran sesuai dengan sabda Nabi, saudara. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sahib Surabaya, sahibul Maqam, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, cucu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sahibul Hawta. Kata Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, "Ma fi hadzal ma'na, ma dam fina Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas ma tuwaddi'a minna." Selama masih ada Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas di tengah kita, maka kita selamat, keberkahan enggak dicabut dari kita. Dari mana beliau bisa mengatakan ini? Ternyata beliau mengatakan ini dari sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza haba
ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim faqad wuddi'a minha, kata Rasulullah. Atau kama qala, idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim faqad wuddi'a minha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau umatku, ini baru umat nih, apalagi ulama, apalagi wujaha, apalagi zu'ama, idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim faqad wuddi'a minha, kata Rasulullah. Kalau umatku udah takut untuk mengatakan kepada sesuatu kezaliman bahwasanya ini kezaliman, kalau umatku udah takut negor sebuah kezaliman yang terjadi, maka wuddi'a minha, umat ini ditinggalkan oleh Allah, artinya keberkahan dicabut oleh Allah. Makanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengatakan apa? Madam fina Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas ma wuddi'a minna. Kita beruntung selama masih ada Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Al-Habib Al-Arif Billah Al-Qutub, sahib Pekalongan, selama masih ada beliau, maka Allah nggak cabut keberkahan dari kita. Kenapa? Karena masih ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, di samping itu nggak sampai di situ. Sekarang kenapa umat banyak berdoa? Banyak berdoa, saudara, tapi doa banyak yang dirasakan, kok banyak yang nggak dijawab sama Allah. Banyak yang tidak diijabah. Kita lupa sama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum min iqaban min 'indih fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Apa kata Rasulullah? La ta'murunna bil ma'ruf, hendaknya sungguh kalian amar ma'ruf dan hendaknya sungguh kalian nahi munkar. Jangan diam melihat kemunkaran. Atau kalau kalian enggak amar ma'ruf nahi munkar, hati-hati saudara, hati-hati, akan datang siksa dari Allah. Kalau sudah datang siksaan dari Allah, fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum, maka orang-orang baik di antara kalian pun, jangankan yang jahat, orang-orang baik di antara kalian pun, yang soleh-soleh di antara kalian pun, kalau udah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka umat nggak diijabah lagi doanya oleh Allah, saudara. Makanya saya ingatkan, ini kewajiban dari Allah, mulai dari kita balik sampai kita wafat. Apalagi ulama yang dititipkan umat, yang dititipkan majelis, yang dititipkan jamaah, bukan buat bangga-banggaan, saudara. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Silakan pakai cara masing-masing, enggak harus satu cara. Silakan yang lembut dengan kelembutannya, silakan yang tegas dengan ketegasannya. Enggak perlu caci maki, kita enggak nyuruh caci maki, saudara. Kita enggak nyuruh sumpah serapah, saudara. Tapi sampaikan kebenaran, saudara. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Minimal ingkar dengan hati. Jangan engkau menjilat kezaliman, saudara. Jangan engkau menjilat kemungkaran. Karena Nabi yang mengatakan seminim-minimnya adalah bil qalb wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Makanya saya tanya sekali lagi, semua santri, ulama, asatid, habaib, kiai, siap bersatu? Ya. Orang kompak, siap bersatu? Ya. Siap jaga Indonesia? Ya. Siap jaga NKRI? Ya. Siap ikut komando imam besar? Ya. Saya mau tanya, kalau ada yang mau merusak Pancasila dari kalangan komunis, kira-kira lawan atau tidak? Ya. Kalau ada yang mau merusak Pancasila dari kalangan teroris, lawan atau tidak? Kalau ada yang mau merusak Pancasila dari kalangan radikalis, lawan atau tidak? Kalau ada yang mau merusak Pancasila dari kalangan liberalis, lawan atau tidak? Siap jaga NKRI? Siap perjuangkan syariat Nabi? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik. Ini udah lama nggak ngegas nih. Akhirnya kalau gak kencangan lagi takut remblong nanti takutnya, saudara. Dan terakhir sebelum saya tutup, kemarin dari pengalaman saya di blok narkoba, alhamdulillah tadi seperti Ustaz Sobri katakan, kami dakwah, saya sekamar bersama beliau, Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab bersama Ustaz Sobri Lubis, adapun Habib Ali Al-Attas, Ustaz Haris, kemudian Habib Idrus Habsyi, Ustaz Maman, kemudian juga Ustaz Habib Idrus, Habib Ali, Ustaz Haris, Ustaz Maman, satu lagi Ustaz, 5 orang sudah. Nah, Ustaz Sobri satu lagi, ya.
Beliau di blok yang satunya dakwah, di blok kriminal umum. Saya bersama Ustaz Sobri, bersama Habib Rizik di blok narkoba. Ini di Mabes Polri nih, narkobanya yang top-top, yang kelas kakap ini. Jadi Masya Allah luar biasa saudara. Kami dakwah bersama mereka. Memang daya rusak narkoba ini sangat luar biasa. Tapi mereka banyakkan anak-anak muda yang kalau hatinya disentuh mereka kembali saudara. Mereka cuma butuh pembimbing. Mereka cuma butuh orang yang mau nuntun mereka ke jalan Rasulullah. Begitu hatinya disentuh mereka kembali saudara. Bahkan di antara mereka banyak yang tahajudnya lebih rajin dari kita saat ini. Yang zikirnya lebih rajin dari kita, yang lebih khusyuk dari kita saudara. Karenanya jangan pernah putus asa untuk dakwah. Kalangan manapun tugas kita untuk berdakwah. Senangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan bendera perjuangan ini. Nah, kemarin kita alhamdulillah suasana di blok jadi seperti di pesantren karena memang kita membantu program pembinaan selama di sana. Kalau habis subuh pengajian Sayyidul Walid Al-Habib Rizik, kadang-kadang kajian tematik, tapi keseringan kajian akhlak Tajul Arus fi Tahdhibin Nubus Ibn Athaillah Sakandari. Tapi beliau bahasakan dengan bahasa yang mudah sehingga kawan-kawan tahanan narkoba ini menjadi gampang menyerap. Setelah itu tanya jawab segala macam mereka tanya jawab saudara. Kemudian di sore hari Ustaz Sobri Lubis dulu mengajar hadis targhib tarhib. Kalau nggak salah satu muqarrar di pesantren di sini ya. Mukhtasar targhib tarhib. Itu Ustaz Sobri hampir hatam mengajar di sana. Jadi tahanan-tahanan itu ngaji targhib tarhib hampir hatam. Al-Walid Habib Rizik Tajul Arus pun udah jauh, sudah 3/4 kitab. Nah, kemudian setelah asar, setelah maghrib biasanya saya baca Ratibul Attas. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak para pengedar, para kurir yang sudah divonis mereka udah pada hafal Ratibul Attas alhamdulillah. Setelah itu pengajian Safinatun Najah juga sudah hampir hatam. Cuman kemarin bab jenazahnya saya minta ke Al-Walid tabarukan untuk ngajar sekalian pakai slide beliau. Dan kita kemarin terakhir sebelum saya bebas praktek untuk mengkafankan jenazah. Jadi praktek untuk kafankan jenazah. Kemarin sebelum bebas kita masih praktek sehari sebelum bebas untuk kafankan jenazah, mandikan jenazah. Nah, dan habis Isya dulu Ustaz Sobri pengajian tajwid. Setelah itu ngaji Iqra. Jadi kawan-kawan tahanan yang emang di luar banyak yang sudah bisa ngaji tapi kejeblos di lubang. Nah, mereka kita berdayakan untuk mengajar Iqra. Alhamdulillah banyak tahanan-tahanan karena kalau di rutan Mabes Polri ini kebanyakan masih berjalan proses hukum. Jadi mereka banyak yang hanya 3 bulan, 4 bulan sudah pindah ke lapas atau sudah pindah ke lapas tempat sidangnya. Ada yang udah vonis pindah. Bahkan sebagian ada yang masuk ke sana, masuk ke rutan Iqra 1. Begitu keluar 3-4 bulan udah selesai Iqra 6, baca Quran sudah lancar saudara. Bahkan sampai ada sebagian tahanan yang cerita sama kita, itu ibunya ngabarin, ya Allah nak, kenapa engkau nggak di penjara dari dulu nak? Alhamdulillah sekarang di penjara ketemu Habib bisa ngaji Quran. Ibunya senang dan ibunya nggak lama setelah itu meninggal dunia dalam keadaan walaupun anaknya di penjara tapi dia senang. Dengar anaknya banyak perubahan luar biasa. Alhamdulillah ini perjuangan saudara. Ini perjuangan. Dan terakhir kemarin sebelum saya keluar saya sempat menulis berdasarkan nanti terakhir tadi banyak yang nanya bagaimana BHRS? Kalau saya nggak ada, siapa yang jagain beliau? Yang jaga Allah. Betul? Betul? Siapa yang maha mampu? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Kalau Allah sudah takdirkan tidak ada yang bisa menyakiti, apa ada yang bisa menyakiti? Kalau Allah sudah takdirkan harus terjadi sesuatu, apa ada yang bisa menghalangi? Takbir! Dan juga kawan-kawan satu blok narkoba udah seperti santri sendiri. Nah, jadi mereka walaupun saya keluar alhamdulillah mereka tetap bersama beliau, pengajian tetap lanjut. Insyaallah mudah-mudahan gak lama lagi beliau bisa pulang ke tengah-tengah kita insyaallah. Nah, dan terakhir ini sebelum saya pulang, ini hasil ngobrol saya sama para tahanan, para tahanan di rutan narkoba. Jadi mereka ini
luar biasa. Mereka banyak curhat, mereka banyak minta solusi. Banyak di antara mereka yang gara-gara narkoba rumah tangganya hancur, saudara. Banyak di antara mereka yang bisnisnya sudah dibangun, bisnis halalan thayyiban, akhirnya kegoda untuk bisnis narkoba, masuk penjara, hancur bisnisnya, saudara. Banyak di antara mereka pelajar yang bagus prestasi akademisnya, tapi gara-gara narkoba hancur, saudara. Belum lagi nama baiknya banyak yang hancur, yang anaknya kabur gara-gara bapaknya ketangkep, saudara. Yang keluarganya hancur. Belum lagi yang akalnya hancur, akal sehatnya, yang badannya sakit hancur, saudara. Semua gara-gara narkoba. Makanya dulu saya mau Ustaz Sobri sama Al-Walid Hebridik sampai punya niat, mudah-mudahan kapan waktu kalau kita punya kesempatan bisa menjalin kerjasama dengan pihak yang berwenang, mudah-mudahan kapan waktu nanti MS bisa bikin tempat rehabilitasi narkoba, mudah-mudahan insyaallah. Karena ini musuh nggak main-main, saudara. Ini musuh yang betul-betul menghancurkan bangsa. Nah, makanya terakhir saya nulis gosidah anti narkoba. Nah, ini jadi yel-yel anak-anak para tahanan narkoba. Saya udah pesenin sama anak-anak, kalau mereka nanti udah pindah ke Cipinang, udah pindah ke Salemba, udah pindah ke lapas di Bogor, lapas di Tangerang, lapas di Bulak Kapal di Bekasi, saya pesen ke mereka, baca di masjid masing-masing, biar bandar narkoba pada mules perutnya, saudara. Insya Allah. Siap nggak perang sama narkoba? Siap perang sama narkoba? Makanya sama-sama kita baca. Nanti ikutin saya. Nadanya sama kayak Allahul Kafi, tapi dia pakai la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Jangan tergoda dengan narkoba, nikmat sesaat karena narkoba, namun semua dirusak narkoba. Marilah kita perangi narkoba. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kurang kompak. Mari bertakwa kepada Allah, mendapat ridhonya Allah. Keluarga hancur karena narkoba, rumah tangga hancur karena narkoba, orang tua hancur anaknya narkoba, anak-anak hancur ayahnya narkoba. Karir hancur karena narkoba, bisnis hancur karena narkoba, nama baik hancur karena narkoba, masa depan hancur karena narkoba. Semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada
keluarga sebelum ingat neraka sebelum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Jagalah diri dari narkoba, jaga keluarga dari narkoba. Negara harus berantas narkoba. Marilah kita perangi narkoba. Semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Terakhir kita baca sama-sama aksi bela Islam dengan niat mudah-mudahan imam besar kita dibebaskan oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah. Yang punya niat buruk terhadap Indonesia mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Kalau Allah udah catat nggak dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah, Habib Bahar dilindungi oleh Allah. Semua habaib ulama yang istiqamah dijaga oleh Allah. Pondok-pondok pesantren dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Al-Quran imam kami semuanya. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Semua Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, 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 Allahu Akbar, 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 Al-Quran kiriman kami. Al-Quran siap jaga ulama, siap jaga imam besar, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap bela agama Allah, siap perjuangkan panji Rasulullah. Takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini saja yang saya sampaikan, dan saya minta maaf jangan ada yang saya salah paham. Saya duduk di kursi ini dan saya pakai tongkat bukan karena sok tua, bukan. Cuman karena kemarin saya habis kena satu penyakit, karena kaki saya masih pemulihan, belum bisa jalan normal sepenuhnya, sehingga saya masih pakai tongkat. Jadi mohon maaf khususnya kepada orang-orang tua, para siban, para baib. Saya minta maaf. Jadi bukan sok tua, bukan sok siban, bukan. Nah, tapi karena memang masih pemulihan, doakan mudah-mudahan segera pulih sepenuhnya, diberikan kesehatan. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rangkaian sudah kita lalui. Sekali lagi kami dari Markas Syariah mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya, karena ini tidak direncanakan, ini tidak ada kepanitiaannya, ini memang sudfah begitu aja. Artinya secara tiba-tiba, tidak direncanakan sama sekali, sehingga ya ada apa saja, makanya nggak ada yang dapat amplop kan, nggak ada yang dapat minum nih, sampai kita bingung karena kita nggak ada persiapan apa-apa. Karena alhamdulillah kita kedatangan durian jatuh, bagaimana nih? Dapat keberkahan kepulangan Habibana Hanif bin Abdurrahman. Nah, dan namanya Fajatul Khair. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita dapat keberkahan untuk semua, dan kita mengucapkan segala terima kasih kepada seluruh para tokoh, para habaib yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Di sini ada Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindad yang hadir, ada Habib Hussein. Nah, di sini banyak para tokoh, para habaib yang nggak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan semua mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan sebagai penutup kita minta talqin zikir sekaligus doa penutup dari Maula Jawa Barat Habib Zaki Al-Aidarus. جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما اللهم أرحمنا بأنك الذي لا تنام واخلفنا بكنافك الذي لا يرام أنت ثقتنا ورجعنا يا رب أنت ثقتنا ورجعنا يا الله أنت ثقتنا ورجعنا يا رب اللهم أجرنا من غير ضرر وأجرنا من غير فتار اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا من الأجول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأعمال أخلاقها ومن الأحياء أخلاقها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.